Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali mengikuti AMD sebelum melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita sepanjang hari ini. Beberapa hari, 2 hari lagi kita akan menyelesaikan tahun 2024 dan saya berdoa kita akan melewatinya dengan kuat, kita menikmati, kita bersyukur untuk tahun yang akan kita lewati, tapi juga bersyukur untuk tahun yang akan datang. Mari kita hadapi, kita jalani bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Hari ini kita masih merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke 23 maksud saya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 saja. Ya, Ulangan pasal 23 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Nanti kita akan fokuskan kepada ayat yang ke-9 saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk anugerah pemeliharaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur untuk istirahat, kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan, kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati perenungan kami, beri kami hikmat, iluminasi, sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan AMD ini. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 23 ayat 9 sampai 11. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak lahir, yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja, haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Saudara, judul dari perikop ini sebetulnya adalah ketahiran perkemahan. Tapi di sela-sela percakapan tentang ketahiran akan perkemahan dan bagaimana kemah itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dibebaskan dari kenajisan, hal-hal yang kecil yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam kemah, ada satu ayat yang mendahului yang nampaknya menjadi satu bagian dari perikop. Tetapi kalau kita baca, sesungguhnya dia berdiri sendiri dari ayat-ayat yang lainnya. Oleh karena itu, saya akan mencoba kembali membacakan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, apabila engkau maju berperang dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Lalu kemudian ayat 10-nya tiba-tiba berkata, apabila di antaramu seorang laki-laki, dan seterusnya bicara tentang perkemahan. Tapi di sini didahului dengan kata apabila, jikalau, apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Poin ini menjadi tekanan bagi renungan kita pagi hari ini. Bicara tentang apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maju berperang. Saudara, dalam kehidupan kita sebetulnya selalu bicara tentang perjuangan, peperangan dalam tanda kutip. Kita berperang melawan kehidupan ini. Kita berjuang untuk menang atas setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Kita berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita berjuang untuk dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Kita berjuang untuk menikmati kehidupan
yang berbeda dari kehidupan yang sudah kita lalui sebelumnya. Saudara, hidup ini adalah perjuangan sebetulnya. Kita berjuang kadang-kadang dengan sakit penyakit. Kita berjuang kadang-kadang dengan ekonomi yang kita nikmati setiap hari. Kita berjuang karena kita kekurangan. Kita berjuang karena kita kesulitan dalam berbagai macam persoalan hidup yang kita lalui. Dan semua itu punya tujuan untuk menang, punya tujuan untuk berhasil, punya tujuan untuk keluar dari setiap persoalan-persoalan itu. Nah, di dalam peperangan dalam tanda kutip ini, dalam perjuangan melawan musuh-musuh yang kita hadapi ini, ada 1-2 nasihat dari firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Yang pertama dikatakan, haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Yang pertama, harus menjaga diri, saudara. Dalam pertempuran melawan musuh-musuh, harus menjaga diri. Supaya kita bisa berjaga-jaga dalam segala keadaan. Supaya dalam pertempuran itu kita diselamatkan. Kita dapat bertahan dalam setiap peperangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, bagaimana kita menjaga diri kita dalam pertempuran yang kita hadapi. Saudara, Paulus mengajarkan kepada kita. Kalau saudara membaca Efesus pasal yang ke-6, coba ya kita melihat Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat 11, coba Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa menang? Kita bisa melakukannya dengan berjaga-jaga. Dan bagaimana kita berjaga-jaga? Kita berjaga-jaga dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah, kalau kita membaca perikop ini, maka dikatakan ada ketopong keselamatan, ada baju zirah, ada perisai iman, ada ikat pinggang kebenaran, ada kasut kerelaan, saudara, ada pedang roh, ada perlengkapan senjata Allah. Kalau kita maju berperang tanpa mengenakan perlengkapan senjata Allah, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan kekalahan dalam pertempuran kita. Kita sedang mempersiapkan kegagalan dalam pertempuran kita. Kita sedang mempersiapkan kekalahan sesungguhnya. Oleh karena itu kita perlu berjaga-jaga dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena hanya dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita berjaga-jaga dengan maksimal. Karena hanya dengan perlengkapan senjata Allah itulah, maka kita dapat berjuang, kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari dalam segala keadaan dalam kehidupan kita, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan dalam segala keadaan. Khususnya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan terhadap segala yang jahat. Berarti pertempuran, peperangan yang digambarkan oleh Ulangan pasal 23 ayat ke-9 ini bukan peperangan melawan darah dan daging, sebagaimana yang dikatakan oleh Efesus. Ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Efesus 6 ayat yang ke-12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kita membaca bagian yang pertama, maju berperang melawan musuhmu, maka bayangan kita adalah tentara-tentara. Bayangan kita adalah prajurit-prajurit, orang-orang yang gagah-gagah dan perkasa-perkasa. Tetapi kalau kita melihat segala yang jahat, maka yang jahat ini dihubungkan dengan siapa? Yang jahat ini tidak dihubungkan dengan manusia-manusia, orang-orang kuat dan perkasa secara fisik, manusiawi, tetapi digambarkan seperti yang digambarkan oleh Paulus, yaitu melawan roh-roh jahat di udara, melawan tipu muslihat iblis. Berarti yang jahat ini adalah iblis. Si jahat ini adalah dia yang berdusta, dia yang menipu, dia yang memperdaya, dia yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat yang tak nampak, saudara, yang tak kasat oleh mata, tetapi nyata, yang seringkali dengan tipu dayanya membuat manusia jatuh di dalam dosa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas, kita perlu berjaga-jaga dari segala yang jahat. Paulus mengatakan supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis. Kita bisa bertahan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu, pemerintah, penguasa, roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu setiap saat, setiap waktu kita perlu berjaga-jaga. Jangan lepaskan ketopongmu, jangan lepaskan perisai imanmu, jangan lepaskan pedang rohmu, jangan lepaskan baju jirahmu, jangan lepaskan ikat pinggangmu, jangan lepaskan kasut kerelaanmu. Kenakan senantiasa, karena setiap saat musuh akan datang, setiap saat iblis akan datang, mencoba untuk menjatuhkan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itulah dalam urutan atau dalam rangkaian doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka salah satu doa, bagian dari doa itu, Tuhan mengajarkan supaya kita bukan hanya minta kepada Allah supaya kita bisa bertahan dengan si jahat, tetapi juga melepaskan diri kita dari si jahat. Coba adik, Matius 6 ayat yang ke-13. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara ya, ini menunjukkan kepada kita kekuatan kita terbatas. Kita secara fisik tidak akan mampu melawan roh jahat. Kita tidak akan mampu melawan si jahat. Hanya bersama dengan Tuhan saja kita bisa bebas dari si jahat. Kita lepas daripada si jahat, rongrongan si jahat. Ini berarti saudara berjaga-jaga di sini berarti sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Ketika dia mengajarkan murid-muridnya di Taman Getsemani dalam Injil Matius pasal 26. Coba adik.
ayat yang ke-40. Ayat Matius 40 sampai 41. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Apa artinya berjaga-jaga, saudara? Kita mungkin bisa berkata, aku kenakan ketopong keselamatan, aku kenakan baju sirah, aku kenakan perisai, kenakan pedang, ikat pinggang dan kasut kerelaan. Secara rohani kita bisa mengatakan begitu. Tapi tindakan nyata untuk kita berjaga-jaga adalah kita berdoa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti bagaimana kita bisa berjaga-jaga dalam kehidupan kita adalah ketika kita ada duduk diam bersama dengan Tuhan, berdoa di dalam Tuhan. Saudara, berjaga-jaga berarti berdoa. Doakan hidupmu, doakan anak-anakmu, doakan bisnismu, doakan pekerjaanmu, doakan pelayananmu. Untuk berdoa dan berjaga-jaga dan menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Saya berdoa, saudara, kiranya dalam situasi kondisi kehidupan kita, baik hari-hari yang sudah kita lalui, khususnya kita menatap masa depan, di tahun-tahun yang akan kita jalani, tahun yang ada di depan kita. Mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis. Supaya kita dapat berjaga-jaga dari segala yang jahat. Supaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Saya berdoa kiranya tahun depan kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita songsong tahun yang baru bersama dengan Tuhan sambil berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan, kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, kita dapat berjaga-jaga terhadap segala yang jahat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan, kami mau ada di dalam Tuhan, untuk berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, supaya kami dapat lepas dari segala yang jahat. Kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan, menjalani, menyongsong tahun yang baru di depan kami ini. Kami jalani bersama dengan Tuhan, sehingga kami memiliki kekuatan, kami memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini dan selamat mempersiapkan diri menyongsong tahun yang baru. Amin. Amin. Happy Monday. You are blessed.